senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita mengambil berkat dan ilmu lewat daripada pembacaan kitab Dalailut Talibin fi Mabhasit Taqwa wa Adabil Muslimin wa Hukukihim fid Din, yang disusun oleh akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin, yang alhamdulillah sanad ilmu daripada ini kitab kita ambil langsung daripada beliau. Kita sama-sama ayalah guru dan buhan pian sabaratan. Ini nikmat ketemu dengan pengarang langsung, ayalah ini suatu yang luar biasa. Pembahasan kita daripada ini kitab sampai di halaman yang ketiga. Wa minal a'malis shalihati musa'adatul muslimin wan nadharu ilaihim bi'ainil atfi war rahmati wasyafaqati alaihim. Dan di antara amal-amal saleh. Kenapa beliau berbicara tentang amal saleh? Ini memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Di antara asbabut taqwa, sebab dorongan dan motivasi yang menjadikan seseorang mukmin mengerjakan ibadah adalah ayyatadzakkaral mauta. Dia mengingat akan yang namanya kematian. Ingat tempat kembali. Ingat kubur adalah suatu alam pertama untuk menempuh alam akhirat. Di sana tidak ada teman yang menemani. Tidak ada harta yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada bawahan yang bisa menolong. Tidak ada anak istri atau keluarga yang bisa membantu. Kecuali adalah amal ibadah kita. Nah dari sanalah ketika seseorang mengingat akan yang namanya mati. Mengingat akan ia pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terdorong untuk beramal saleh. Dia akan termotivasi mengerjakan ketaatan. Karena dia berpikir untuk sanggup. Berpikir menyiapkan bekal. Bekal yang harus ia bawa. Lalu amal saleh yang bagaimana, wahai guru yang bagus, kita utamakan. Memang yang namanya amal saleh banyak. Yang namanya ketaatan beraneka ragam. Di sini beliau menyebutkan wa minal a'malis shalihah, di antara amal saleh adalah musa'adatul muslimin. Adalah suka menolong orang-orang Islam. Coba bayangkan, beliau meletakkan di bab yang pertama. Maaf, di kalimat yang pertama musa'adatul muslimin. Padahal kan amal saleh banyak. Ketaatan banyak. Kalimat musa'adatul muslimin singkat tetapi memiliki kandungan makna yang padat. Menolong orang Islam. Bersedekah masuk di dalamnya. Kan bersedekah juga nolong orang lain. Mendoakan orang lain itu juga musa'adatul muslim, mendoakan orang lain. Mengajak orang lain dalam kebaikan itu juga menolong orang lain. Atau mengingatkan orang lain, menegur orang lain daripada kemaksiatan, itu juga musa'adatul muslimin. Jadi makna daripada musa'adatul muslimin itu luas, ya. Membukakan jalan asbab untuk mengerjakan orang lain ibadah atau menutup pintu-pintu kemaksiatan, itu juga min musa'adatil muslimin, termasuk menolong orang-orang Islam.
Dan kata sebahagian ulama, jalan yang paling cepat menyampaikan seseorang kepada makam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dakwah ilallah. Arti dakwah ilallah mengajak orang lain kepada Allah. Yang mana dalam makna dakwah ilallah itu juga kandungannya tidak keluar daripada musa'adatul muslimin, menolong orang-orang Islam. Ini maknanya luas. Dan jadi jalan yang paling cepat untuk menyampaikan kita kepada makam makrifat al-arif billah, kenal akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dakwah ilallah. Tapi ingat, makna dakwah ilallah tidak sebatas dengan ceramah, tidak sebatas dengan pidato, tidak. Jangan dikira wah berarti yang cepat makam makrifat lawan Allah itu tuan guru penceramah, hendak. Yang namanya dakwah ilallah, mengajak orang lain ke jalan Allah, itu bisa dilakukan setiap orang. Ada orang dakwah dengan ikut gotong royong. Ada orang ikut dakwah dengan menyiapkan hidangan. Ada orang yang ikut dakwah walaupun dia mengambilkan suatu barang yang diperlukan. Itu semuanya dakwah ilallah. Baik kita kan gotong royong macul pati kaca depan masjid, itu dakwah ilallah. Jangan dikira itu tidak dakwah, kan? Pemuda kita, remaja kita itu termasuk dakwah. Orang lain melihat, orang lain lewat lalu lalang, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan yang sifatnya positif. Itu dakwah ilallah. Jadi contoh. Nah, orang bagusnya pemuda-pemudanya ikut serta. Aku 4 hari. Nah, asalnya ndak ikut, timbul jadi ikut. Jadi ingat, yang namanya dakwah itu ndak mesti harus dengan ceramah. Makanya kata guru kita Sidil Hayy Umar, di antara makna dakwah adalah seni mengelola akal. Untuk mendekatkan orang yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Seni mengelola akal digunakan ya kita. Yang intinya terbukalah pintu kebaikan bagi orang banyak. Musa'adatul muslimin. Begitulah pian di antara makna. Kalau kita ingin sedikit mengungkap akan makna daripada dibangunnya majelis kita at-ta'awun, itu tujuannya adalah musa'adatul muslimin. Menolong orang-orang Islam, baik menolong mereka yang lemah semangatnya di dalam ibadah menjadi semangat, atau menolong orang yang asalnya terjerumus dalam kemaksiatan, kita angkat dan kita tarik. Makanya kalau kita melihat ada teman, ada kawan, atau ada masyarakat kita yang melakukan kemaksiatan, memang mereka salah, ya. Memang mereka melakukan pelanggaran. Tapi kita sebagai warga masyarakat, jiran, teman dan kekawanan harus berusaha bagaimana caranya menolong mereka. Menyalahkan orang yang salah itu bukan solusi, Win. Paham? Menyalahkan orang yang salah, menyalahkan orang yang maksiat itu bukan je kita solusi. Tapi kita harus berpikir kenapa mereka mengerjakan maksiat, kita carikan supaya alasan itu bisa kita hilangkan. Mudah kampung kita makin ke depan makin tambah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat, yang namanya musa'adatul muslimin ini maknanya luas. Dan ini harus, ya. Kalau kita ingin kampung berberkah, kampung tambah curahan rahmat yang luas dari Allah, rezeki berlimpah dan lain sebagainya, tanamkan makna musa'adatul muslimin. Tanamkan tolong menolong satu dengan yang lain. Bila kita pengen maju masing-masing sendiri-sendiri, kita sulit untuk berhasil. Tapi kalau kita
sejamaah beberapa desa nyatu, insya Allah ya kita akan kuat. Niscaya insya Allah ya kita tambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Musa'adatul muslimin wan nazaru ilaihim bi'ainil atfi war rahmah wasyafaqati alaihim, dan memandang kepada mereka, termasuk amal saleh adalah memandang kepada orang-orang muslim itu bi'ainil atfi, dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan, wasyafaqati alaihim, dan syafaqah itu bahasa kita maras. Ada orang mengerjakan kemaksiatan, itu perlu ditolong, biar jangan sampai wah dosa gini ditagurnya mati kada jasa kubur, inya kan neraka seorang ke surga ya alhamdulillah. Jangan, biar dia saudara kita ya lah. Dia adalah jiran kita, dia adalah masyarakat kita. Yang minum-minuman, mabuk-mabukan, dia tetangga, jadi masyarakat kita, harus kita tolong, biar mereka yang tercebur di dalam perkara yang haram, mereka yang harus kita angkat, kita bantu. Harus ditanamkan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, cintailah, tanamkanlah kasih sayang bagi mereka yang ada di permukaan bumi, niscaya orang yang ada di langit akan menyayangi kalian. Siapa? Para malaikatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah bertempat di langit, enggak. Allah Maha tinggi. Allah Maha mulia. Jadi oleh karena itu tanamkanlah kasih sayang. Makanya enggak aneh, biar ketika ada beberapa santri melanggar peraturan daripada pondok pesantren guru kita mulia Sidil Habib Umar, melanggar, panggil beliau ke kantor. Setelah panggil beliau di kantor, beliau tidak marah, ya. Kata beliau, wahai kalian lebih aku sayangi daripada anakku, kata beliau. Beliau tidak marah, cuma bilang, kalian bertiga, waktu itu anak sini ada di samping, kalian bertiga lebih aku sayangi daripada anakku ini sih. Nangis, ya. Karena yang namanya ulama itu syafaqahnya luar biasa. Kasih sayang dengan masyarakat itu jauh lebih besar daripada keluarga mereka sendiri. Buktinya di mana? Berapa banyak waktu yang mereka habiskan dengan masyarakat ketimbang dengan anak istri. Jauh lebih banyak dengan masyarakat. Ini supaya kita paham. Makanya mereka para alim ulama yang memang betul-betul pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjalani jalan dakwah kasih sayang kepada masyarakat kita, mereka yang namanya kita menanamkan makna rahmah, syafaqah, harisun alaihim bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para alim ulama mewarisinya. Makanya orang pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi oleh karena itu seharusnya kita juga demikian. Tanamkan kasih sayang satu dengan yang lain. Ingat, jangan sampai perbedaan pendapat itu merenggangkan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang permasalahan yang kecil diperbesar, jangan. Berbeda boleh. Bahkan dalam riwayat ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan daripada umatku adalah kasih sayang, rahmat. Yang penting kita tolong menolong, saling melengkapi, saling bahu membahu. Nah, di sini guru ingin menegaskan, kita tidak beberapa lama lagi akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Tidak sampai 1 minggu lagi.
Kira-kira hari apa awal Ramadan? Harus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua, hai umat Islam, kata Allah. Bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan sampai perbedaan itu jika kita merang, jangan. Ini masanya kita sudah harus kita rapatkan barisan. Supaya daerah kita, masyarakat kita, negara kita menjadi lebih baik. Ini dengan ada kebersamaan, insya Allah kita pasti semuanya maju, ekonomi maju, aktivitas makin bagus, kemaksiatan akan menghilang sedikit demi sedikit. Ya, memang yang namanya kemaksiatan tidak bisa dihilangkan dimanapun tempatnya. Yang namanya maksiat pasti selalu ada, kebaikan pasti selalu ada. Ketika nilai-nilai kebaikan lebih banyak dari kemaksiatannya, maka kampung itu dikenal dengan kampung ya orang baik. Bila nilai kebaikannya lebih banyak, karena keburukan tidak bisa dihilangkan di permukaan bumi. Dimanapun pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi ketika di suatu tempat, di suatu desa, di suatu kampung, di suatu masyarakat kebaikan lebih banyak daripada keburukan, maka kampung itu namanya kampung orang baik. Mudah-mudahan kampung kita termasuk kampung orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama berpegang dengan talinya Allah Ta'ala, saling menghargai, saling tolong menolong, saling bahu-membahu, untuk mewujudkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sama ketika masuk bulan Ramadan, mana guru yang lebih baik, yang tarawih 20 atau yang tarawih kita misalnya 8 rakaat, keduanya baik. Yang tidak baik itu yang tidak ikut tarawih. Yang tidak baik itu orang yang merasa dirinya kita lebih baik daripada orang lain. Yang tidak baik itu orang yang menganggap orang lain rendah. Itu yang tidak baik. Menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, ini yang tidak baik. Yang baik itu adalah orang yang pandai menghargai kebaikan orang lain. Karena semuanya punya dalil, semuanya punya landasan, semuanya punya pegangan, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi guru menegaskan, marilah kita sama-sama berpegang dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong satu dengan yang lain, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu kaum, penduduk suatu kampung semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami bukakan, kata Allah, keberkatan di langit dan keberkatan di bumi. Artinya insyaallah mudah murah rezeki saudara ta'ala. Arti keberkatan di langit, hujan turun membawa berkah. Mudah tahun ini berhuma bagus kita ya, kalau guru gin berhuma juga jangan niat tetap kita berhuma ya. Tetap berhuma. Doakan guru kita, mudah-mudahan kita diberi haji udara orang Balenti pabrik banik ini, kita tajakkan aja di para di belakang pesantren di ujung kan. Jadi guru berencana kena tajak, jadi lawan kekawanan mungkin kena bermodal juga tukar benih pabrik jual beresnya ya. Bahasanya ya aja kita, atau ada kawan murid karena guru menjualkan buat di toko, bisa aja ya kan. Artinya tolong menolong insyaallah. Mudah kabul hajat sabarata dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa amma samaratuha fasa'adatud darain
Maka dan adapun buah daripada amal saleh, buah daripada takwa, buah daripada ketaatan, fasa'adatud darain adalah beruntung di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Darain sa'adatud darain, fasa'adatud darain, maka dia beruntung dunia dan akhirat. Apa kebahagiaan di dunia dan apa kebahagiaan akhirat? Insyaallah keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup dengan doa, 1 menit setengah lagi masuk waktu Isya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala fakina alibna alina tawil Allahumma ya muhawwil awal hawil ahwalana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma sunna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.